Oke teman-teman, selamat pagi. Aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas DGS di hari Sabtu ini. Oke teman-teman, sebelum itu aku mau mengucapkan selamat pagi ya. Dan juga thank you banget nih buat teman-teman yang udah hadir di pagi hari ini dan tidak telat ya. Nah, sebelum itu kita punya teman baru. Namanya Shakira. Halo Shakira. Suaraku Halo, ada, Syakira? ada Ada. Halo, Syakira. Boleh kenalan dulu yuk. apa aja yang dikenalin? Nama dan juga mungkin asalnya dari mana? Tempat tinggal Aku sekarang. Syakira Zada Adriana, Nah, asalnya dari Jakarta. Ini di Jakarta. Oke, Syakira. Sebelum itu aku mau bertanya nih, Syakira suka gambar-gambar? Desain? buka Suka. Biasanya pakai apa untuk toolsnya? semuanya. Semuanya bisa. Wih, keren banget nih. Oke, Kayaknya ada yang enggak tapi dikit. dikit. Oke, mantap. Nah, Syakira. Aku manggilnya Syakira. Boleh? Berarti ya, untuk kedepannya. Iya, Oke, thank you. Sip, teman-teman, seperti biasa, aku mau share screen untuk di pagi hari ini di kelas kita pembukaan terlebih dahulu. Wait, aku coba dulu untuk share screen. Nah, ini teman-teman, seperti biasa, yang sudah hadir di pagi hari ini dan tidak telat, yang tidak terlambat lebih dari 5 menit, aku kasih 10 algo koin, seperti biasa. Nah, oke. Terus aku juga sangat berterima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah mencoba ya, udah jajal-jajal nih buat ngerjain project atau misalnya task lesson yang ada di aku Algonovanya. Nah, bisa dilihat di mana? Aku bisa cek di sini. Misal aku contoh punya Karlin. Nah, ada file unggahan tuh, teman-teman. Beberapa lesson. Nah, yang ini belum. Gak apa-apa. Nanti aku tetap ingatkan buat teman-teman. Oke, teman-teman. Sebelum itu, sebelum masuk ke materi pagi hari ini, aku mau mengingatkan lagi. Kalau misalnya teman-teman eh, kesulitan ketika mengerjakan tugas, ataupun ketika lagi desain-desain gitu, minta tips and trick, itu boleh. Tanyakan ke aku di luar pembelajaran, atau pas jam pelajaran juga nggak apa-apa. Nah, kebetulan hari ini kita bakalan masuk ke materi yang namanya kolase. Oke, teman-teman? Kolase itu kayak gimana? Nanti kita bakalan coba ulik-ulik. Terus aku juga punya beberapa pesan sama mohon maaf. Harusnya kita bisa ya untuk liburkan hari ini dan diganti hari yang lain. Namun, ketika aku dapat jadwalnya itu ternyata di hari teman-teman sekolah dan rata-rata baru pulang di pukul 4. Nah, itu kan terlalu apa ya namanya? Terlalu mepet dan aku khawatir juga kalau misalnya terlalu mepet kayak gitu nanti teman-teman langsung kecapean. Nah, jadinya aku rekomendasi oh ya udah kita tetap berjalan aja di hari Sabtu ini supaya kita mengejar di materi graduate nanti di lesson ke 32 karena itu bakalan impact-nya ke situ di graduate-nya lebih lama dari jadwal yang telah ditentukan. Oke. Oh, sudah ada Anindita. Oke. Sip. Sebentar, aku mau coba dulu buat tes akunnya dulu. Semoga tidak ada error ya. Oke guys, untuk pagi hari ini aku minta teman-teman seperti biasa, yuk dibuka dulu buat akun Algonovanya. Supaya aku bisa tracking nih, apakah online. Oke, tinggal Anindita. Oh, Raffiandra telat, gak apa-apa. Tinggal Raffiandra, Anindita, sama Karlin. Karlin seperti izin. Oke. Sip. Kalau gitu, untuk di pagi hari ini aku mau coba jajal ya ke pembukaan di materi kita yang pertama. Nah, sekarang kita fresh refresh dulu nih buat belajar teori apa itu kolase. Nih, aku bakal ngasih tahu teman-teman. Set. Wait, kayaknya ketutupan layarnya. Sebentar ya. Hmm. Nah, ini dia materi pagi hari ini. Ups, salah.
Oke, teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman merasa, Kak, kecepatan buat penjelasannya. Kak, aku masih kurang paham nih buat pengantar kolasenya. Langsung saja on mic atau raise hand ya. Biar aku notice, teman-teman. Notice. Nah, ini dia. Pertama, apa itu kolase dan kenapa sih kita membutuhkan apa itu si teknik kolase? Oke? Dari katanya aja kolase nih. Sebelum itu aku mau nanya nih, teman-teman. Refreshing pagi buat dapat algo koin nih. Aku tambahin. Kira-kira, teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu kolase? Ada yang berani? Aku tahu. Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Shakira, ada? Tahu. Aku tahu. Oh, tahu. Boleh, Iya, aku Shakira, pernah silakan. tahu. Apa itu kolase? Aku pernah buat di sekolah. Pernah Itu buat tuh di sekolah. Oke, boleh diceritakan kayak gimana tuh kolase? gak tahu jelasinnya gimana. Pelan-pelan Jadi, aja. jadi kayak ada Heeh. frame gitu. Ada frame. Oke, ada frame. Terus? Terus Hmm? dihias-hias gitu. Dihias-hias. Oke, menarik nih. Terus, Gitu deh. oke, itu benar. Ada framing, terus ada hiasan-hiasannya, ada tambahan lain. Kayak misalnya ada Jadi gambar-gambar yang desain. ditumpuk. Hah? Gimana? Didesain. 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 Wih, menarik nih. Oke, poin untuk kamu, Shakira. Thank you. Oke, aku catat dulu poinnya. Nah, thank you, Shakira. Oke, benar. Di kolase itu adalah sebuah framing atau menggabungkan sebuah gambar-gambar menjadi satu. Oke, itu tekniknya. Kolase itu kayak tekniknya. Nah, hasil jadinya seperti apa, Kak? Mari kita ulik. Set, aku next. Di next lagi. Ketutupan nggak layar yang atas? Aman ya? Apa ketutupan yang di sini nih? Soalnya ada ini nih. Set. Nah, ini dia. Benar, ada framingnya. Jadi, kolase itu berbeda dalam satu karya. Jadi, ide-ide, retouching, atau istilahnya itu gabungan berbagai desain atau objek gambar yang disatukan menjadi satu framing, ya kan? Yang membentuk sebuah kesatuan yang disebut kolase. Nah, hasil outputnya bisa berupa mood board, ya, bisa berupa poster sama desain informatif kayak misalnya contohnya em, apa ya? Aku pernah lihat kayak banner iklan dan juga kartu nama, dia juga pakai yang tekniknya kolase. Jadi dia gabung-gabungin nih gambar-gambarnya yang jadi satu. Misal ada foto, terus ada vektor RGB misalnya, atau icon-icon di dalamnya. Bisa juga berupa informatif dan juga kata-kata yang menginformasikan atau bisa juga sebuah desain yang dimana ini itu lebih ke apa ya, estetik. Nah, itu biasanya banyak tuh dipakainya teman-teman, selain juga poster dan lain-lain. Coba kita ulik. Nah, pamflet nama atau misalnya informatif yang tadi ada desain gambar nih, ada sampul buat Instagram. Nah, Instagram kalau misalnya teman-teman IG ya, IG terutama IG, TikTok atau misalnya Facebook. Di situ kan kalau misalnya kita masuk ke akun kita, ada yang namanya kayak grid gambar gitu kan, yang potongan-potongan gambar terus atau gambar yang ada potongan kayak gini nih. Aku pernah lihat kalau misalnya di IG tuh kayak gini potongannya. Nah, ada yang kayak gini tuh halaman IG-nya. Nah, itu juga disebutnya teknik kolase atau gabungan-gabungan. Oke, itu teorinya. Coba kita next. Ada apa lagi sih di dalam kolase itu? Nah, hari ini, kebetulan nih hari ini, kita bakalan coba latihan. Latihannya itu 2 kali, tapi kita bakalan latihannya itu pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Dan aku hari ini kebetulan bakalan ngejelasin pertama itu di Games-nya dulu untuk materi kita. Terus ketika teman-teman lebih suka pakai aplikasi lain atau software yang benar-benar dikuasai nih buat bikin editing gambar, nambahin objek lebih cepat, itu gak masalah. Oke, hari ini aku bakal ngebebasin teman-teman nih, boleh pakai aplikasi yang teman-teman bisa atau boleh juga pakai Games. Jadi hari ini kita belajar tekniknya dulu di game karena beberapa cara kita buat naik level menjadi desainer atau misal desain grafis yang profesional, kita harus bisa
mencoba berbagai macam aplikasi desain ya, terutama nggak bisa monoton karena berbagai macam aplikasi desain kan punya plus dan minus atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, itu bakalan kita coba nih di games gimana caranya nih buat teorinya. Nanti untuk diimplementasinya, misalkan kayaknya di Canva atau misalnya di Ibispen untuk crop gambar, untuk nempel gambarnya, ini kayaknya lebih enak deh Kak, biar lebih cepat. Nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi kita bakalan nyoba nih buat bikin kolase, gimana nih jadi keren atau misalnya jadi bagus, dan karyanya itu memuaskan di pagi hari ini. Dan juga kita bakalan nyoba nih, nyoba publikasi di Hall of Fame. Ada yang tahu nggak Hall of Fame itu apa? Atau ada yang belum tahu gitu? Kalau ada yang belum tahu nggak apa-apa. Boleh dikabarkan ke aku. Udah pada tahu ya untuk Hall of Fame? Oke. Nah, aku bakalan intermezzo dikit atau penjelasan sedikit nih di luar materi. Di Hall of Fame itu ada apa sih? Coba kita buka. Aku mau remind lagi nih. Sebelum kita cara teknik bikin kolase. Oke, kita pergi ke kursus. Nah, di halaman kursus Hall of Fame itu biasanya di sebelah kanan, teman-teman. Di sini. Tuh. Nanti karya teman-teman, teman-teman juga bisa dapat ini mutualan, mutual gambar-gambar dan juga banyak nih yang review kira-kira eh, gambar teman-teman nih bagus banget. Terus ada yang nyaranin biasanya di sini nih, kalau misalnya aku baca-baca ya, kayak contohnya kemarin tuh ada yang bikin ini nih, karakter ya, cium karakter. Terus ada juga yang bikin kayak pola-pola pohon nih. Ini kayaknya pakai Scratch nih, kalau nggak salah. Waktu itu aku pernah nyoba nih buat pakai aplikasi Scratch. Tapi nanti materinya, materi nanti kita setelah bergelut dengan yang namanya game, kita bakalan ganti lagi nih ke objek 3D. Terus bisa juga ke animasi. Nah, ini ada yang pakai bikin ini nih. Wih, keren banget tuh. Teman-teman nanti bisa showcase nih, showcase-showcase buat karya-karyanya. Keren banget. Nah, terus ada juga yang bikin karakter nih, dan dia juga bakal dikomen kira-kira tuh kurangnya dan kelebihannya di mana nih. Wah, aku lihat kan banyak tuh yang lihat karyanya, dan juga banyak juga like-nya nih. Nah, seperti itu. Lalu, teman-teman, hari ini itu di tanggal 17/1 ini, kita bakalan nyoba nih buat kolase. Dan terus kita juga bakalan bikin kolase yang bener-bener di-upload ke dalam platform Algonova, khususnya di Hell of Fame itu. Oke, sip. Kita coba nih cara buat kolase. Nah, kolase itu muncul di abad 20-an, sekitar tahun 1900-an. Kalau nggak salah itu dulu orang-orang zaman dulu ya, orang-orang pas masa pra atau misalnya pas masih eranya industrial ya, yang masih pakai koran gitu. Nah, mereka itu biasanya motong-motong tuh, motong jadi bagian-bagian terus ditempel di sebuah papan nama atau misalnya papan informasi. Biasanya itu di kayak mading, mading informasi. Karena dulu itu nggak ada tuh yang namanya gadget dan lain-lain kan. Jadi mereka berekspresi melalui ini biasanya buat sebuah pengumuman informatif atau sebuah keluhan. Biasanya kayak kritik dan lain-lain tuh mereka pakai kayak gini nih. Nah, kira-kira kalau misalnya di abad 20 kan masih belum ada ini ya, belum ada mesin yang secanggih hari ini. Kayak warnanya itu masih flat gitu ya, flat dan juga jadul. Tapi itu tidak membuat mereka putus gitu loh. Putus dalam artian kekurangan ide-ide seperti itu. Oke, kita next. Nah, ini juga nih kolase yang dibawa keluar. Ada juga yang 3D. Ada juga yang 3D, teman-teman. Ingat nggak kalau misalnya teman-teman ke museum pameran ya, terutama pameran seni, kalau misalnya teman-teman tahu. Dulu aku pernah waktu itu ke Bogor, yang Bogor Creator Hub. Di situ tuh ada yang namanya museum buat ngecek-ngecek tuh, ngecek karya-karya 2 dimensi, bahkan 3 dimensi. Dia berbentuknya itu kayak kolase, kayak tumpuk-tumpukan. Aku kira ya, awalnya, aku kira itu kayak, oh ini mungkin apa atau misalnya sebuah objek yang dibuang gitu di sini. Ternyata itu adalah karyanya gitu loh, ditumpuk. Emang sih rapih menurutku itu. Kayak misalnya botol,
Terus nanti dia itu disusunnya ada apa ya waktu itu tuh? Kayak sepatu kalau nggak salah. Sepatu di baja tapi condong dia itu. Nah, itu agak lucu tuh. Nah, ternyata itu tuh teknik dalam bidang seni. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, itu tuh bukannya sebuah perabotan kosong, tapi dia itu sebuah seni. Ada tuh yang kayak gitu. Kayak misalnya kan awam banget ya teman-teman kalau misalnya ngelihat karya-karya tiga dimensi terus ditumpuk-tumpuk gitu. Tapi disitulah letak seninya. Oke, nanti kita coba nih, kira-kira di materi keluar nggak ya untuk soal-soal yang tentang si ini. Karena kemarin kan kita nyoba kuis ya, tapi si kuisnya itu, waduh, ternyata ada di materi semua yang dulu tuh, yang waktu aku jelasin, tapi kita kelewat atau misalnya kurang paham si materinya. Nah, di sini aku kebebasin nih teman-teman. Kalau misalnya dia mau tanya, silahkan ditanya ya. Kolase cherry. Nah, ini nih, tuh kayak potongan-potongan gambar dia. Terus ditempel di satu kanvas atau frame nih. Nah, kayak Kurt, Kurt Schwitters ya rata-rata seniman kolase. Cherry, Jung, dan juga ada George Braque nih tentang patung kertas. Oke, nah kalau di era modern dia bentuknya udah kayak gini. Biasanya di Instagram nih teman-teman, yang suka main IG atau misalnya tentang estetik-estetik gitu, pakai foto, efek, dan juga tulisan-tulisan ya, kayak yang menghibur gitu. Kayak UC misalnya, atau misalnya kartu ucapan, biasanya itu kan banyak ya kalau di Instagram dan lain-lain itu. Nah, kalau di era digital sekarang itu udah ada yang namanya efek animasi atau fade in. Biasanya itu dipakai kan, oh, teman-teman nih. Atau misalnya teman-teman masih belum tahu nih cara pakai fade in, fade out gitu. Biasanya pakai aplikasi yang namanya CapCut. Ada yang pakai CapCut nggak di sini? Aku waktu dulu tuh belajar-belajar buat bikin Aku sinematografi, tapi digitalnya itu pakai KineMaster dan juga pakai CapCut. Ada aku yang pakai pakai nggak tuh? CapCut. Kayaknya banyak ya. Capcut. Aku pakai CapCut. Pakai. Wah, keren nih. Terus di CapCut kan enak ya kalau nggak salah. Iya, Nah, kalau nggak salah tampilan gini. Nah, cuman aku nggak tahu kenapa ya untuk di versi pembaruan ya, dia itu langsung pada mode pro. Iya nggak? Kalau untuk CapCut itu tuh kurang apa ya? Kurang bagus sih. Cuman emang effortnya di situ. Enaknya CapCut tuh sudah enak sebenarnya. Sudah dikasih yang namanya plugin, tinggal use aja sih sebenarnya. Cuman harus pro, harus berbayar. Nah, ada lagi dulu KineMaster, tahu? KineMaster, Shakira, tahu nggak? yang mana logonya? KineMaster tuh yang ini. Siapa? Kayak logo ini. Nah, huruf K. Enggak tahu. Nggak tahu ya? Nah, ini sebelum eranya CapCut tuh. Itu zaman-zaman 2000 berapa ya? 2015-an kalau nggak salah. 2015-an baru rilis dan terus mulai ditinggalkan karena sudah ada CapCut. Karena dia lebih banyak presetnya, fade in, fade out-nya, terus efek blur-nya. Cuman aku nggak tahu untuk sekarang aplikasinya itu masih ada updatean atau belum. Tapi untuk video editing memang lebih bagus sih di sini. Nah, biasanya kalau misalnya bikin kolase yang jedak-jeduk itu kan biasanya pakai TikTok Studio gitu sama pakai eh, CapCut ya. Nah, makanya KineMaster tuh udah jarang nih dipakai. Dia ramah-ramah untuk Android, jujur. Dulu itu. Karena dia udah punya efek gini. Ini dia. Sip. Itu intermezzo untuk kita mainin namanya fade in. Karena di era digital sekarang kayaknya makin jauh tuh untuk video editor gitu ya. Contohnya sudah ada yang pakai, dulu aku waktu masih di video editor lupa. Selain pakai ini, After Effects atau misalnya After Effects apa ya dari aplikasi Adobe itu. Aku lupa. Pokoknya dia ada dua, saling berkesinambungan dia untuk video editor. Nah, itu buat materi si kolase era digital. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan kolase hari ini. Kira-kira, teman-teman,
Kalau misalnya aku kasih angan-angan atau perandaian, kira-kira aku mau tanya nih satu-satu ke teman-teman. Kira-kira dari materi penjelasan aku, kira-kira teman-teman mau bikin kolase seperti apa hari ini? Nanti ada brief nih, kita bakalan nyoba bikin kolase, dan hari ini pun aku membebaskan buat teman-teman pakai aplikasi apa aja. Boleh pakai games tetap, nanti aku bakal ajarin cara pakai gamesnya. Terus teman-teman kalau misalnya aku lebih familiar nih Kak, pakai Figma atau misalnya pakai aplikasi Adobe Illustrator atau Photoshop ya. Biasanya kan banyak tuh ada yang suka Photoshop atau misalnya pakai Ibis Pen. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau misal teman-teman suka tuh pakai aplikasi itu untuk saat ini. Jadi, hari ini tuh aku bakalan membebaskan kreativitas teman-teman mau bikin kayak gimana di aplikasi apa aja. Tapi nanti aku bakalan ngasih salah satu tema buat hari ini. Oke, aku mau nanya ke teman-teman nih. Oke, jangan deg-degan, jangan deg-degan. Jangan deg-degan. Kita pelan-pelan aja untuk belajar hari ini. Aku cuma pengen tahu aja, teman-teman kira-kira mau gabungin kayak gimana nih konsep-konsepnya. Karena sebelum kita mulai, kita harus ada dayan-dayan dulu nih. Aku mau nanya Azam. Azam, mau nanya dong. Halo? Ada? Azam? Hmm, Azam, kira-kira kalau misalnya hari ini bikin kolase, mau bikin kolase tipe kayak gimana? Mau kayak banner kah? Poster? Atau mood board? nggak tahu. Masih kurang tahu ya? Oke, nanti aku bakalan jelasin ulang deh. Kalau misalnya dikasih perandaian, mau pakai warna apa tipenya? Mau pakai warna apa kira-kira yang disuka Azam? Mungkin yang ada biru-birunya. Ada birunya. Wah, berarti suka sama warna biru ya Azam. Oke, mantap. Thank you Azam. Kalau gitu aku mau nanya Mikaela. Mikaela, kira-kira kalau misalnya hari ini bikin kolase nih, kepikiran pengen bikin kayak gimana sih? Em, Kayak poster gitu deh. Kayak poster. Pakai warna apa tuh kira-kira nanti tema warnanya? Tema warnanya kayak coklat kuning gitu. Coklat kuning. Oh, kasual ya berarti. Ya, Casual. Wah, keren nih. Berarti Mikaela bakalan bikin kolase tipe casual. Oke, thank you Mikaela. Semangat. Aku nanti bakalan coba nih pandu. Oke, aku lanjut ke Nara. Nara, ada suara aku? Nara, kira-kira kalau misalnya bikin kolase hari ini, Nara mau bikin kayak gimana tuh? Kan ada tiga jenis tuh. Ada yang poster, ada yang kayak tukang foto, kayak vintage, ada juga kayak mood board. Kira-kira mau kayak gimana bikinnya? Kayak foto. Kayak foto, gabungan foto ya berarti. Oh, keren. Kalau foto, kira-kira mau tone warna dasarnya apa? Coklat kah? Kuning gitu? Merah pink gitu. Merah pink. Oh, berarti pink ya, warna merah dasar ke merah muda gitu ya. Oke, nanti aku pandu nih buat warnanya. Oke, thank you Nara. Aku lanjut ke siapa ya? Ada Kaisa? Gimana Kaisa? Aku belum tahu sih Kak mau pakai yang kayak gimana, cuman warnanya aku udah tahu mau pakai warna apa. Oh, warnanya mau jadi warna apa nih? Kira-kira Eh, dasar Warna pastel gitu, pink, ungu, sama pastel. biru. Oh, pakai warna pastel ya berarti. Wah, keren nih. Aku udah kebayang bakalan kayak gimana dia. Nanti aku tunggu nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti aku bakalan jelasin ulang. Banyak kok referensinya, santai aja. Oke, thank you, Keisha. Terus aku mau ke Anindita. Ada Anindita? Halo, gimana Anindita? Kalau misalnya bikin kolase hari ini, kebayang nggak mau bikin apa? Kalau kolasenya kayaknya belum tahu, tapi kayaknya warnanya biru ungu gitu. Biru ke ungu. Oh, agak ini ya, agak gelap, Eh, kegelap gitu ya. Untuk tipe K-nya. Biar lebih fresh gitu kalau misalnya dilihat. Oke, thank you. Berarti neon nih. Aku ngebayangnya neon. Warna-warna neon. Oke, thank you Anindita. Nanti gak apa-apa, kita cari referensi-referensinya buat warna itu. Oke, aku lanjut ke Shakira. Gimana Shakira? Udah kebayang mau bikin kayak gimana? kayaknya mau bikin yang kayak ada perangko terus ada foto. Ada perangko. Kayak yang tadi yang Oh, ditunjukin Kak Dimas itu.
Oh, yang ada potongan-potongan itu ya, ada korannya gitu ya, ada Iya, foto. iya. Wah, itu keren sih. Berarti tone warnanya kayak gimana? Kira-kira Shakira. Coklat. Buat coklat muda. Coklat. Oh, casual juga nih. Keren-keren. Mantap. Oke, thank you Shakira. Ada Giselle? Ada. Ada. Giselle ini kameranya rusak atau bagaimana? Oh, ada. Oke, thank you Giselle. Gimana Giselle? Udah kebayang belum kira-kira kalau misalnya kita kan mau bikin nih kolase. Kira-kira mau bikin kolasenya kayak gimana sih tipenya? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu warnanya yang pengen dipakai kayak gimana tuh? Warnanya juga masih belum tahu. Warnanya juga belum tahu. Giselle suka pakai warna apa? Kira-kira suka warna apa? Putih kah? Atau warna biru, pink, kuning gitu? Pink. Pink. Banyak nih yang suka warna pink. Berarti coba kita cari nih. Kayak gimana sih kolase atau poster warna pink. Oke, thank you Giselle. Hari ini coba kita ulik yuk warna-warnanya. Nah, sebelum kita desain, ada baiknya kita mencari ide dulu. Karena nanti ketika langsung, ayo teman-teman kerjain ini. Nah, nanti buntu mau bikin apa. Makanya aku coba ngelatih teman-teman dulu nih. Kira-kira mau bikin kayak gimana. Baru kita masuk ke tipe atau misalnya tekniknya bikin kolase. Oke, thank you. Aku udah dapat banyak nih buat teman-teman. Kira-kira ada yang mau pakai warna pink. Rata-rata ya, warna pink, warna kasual, terutama coklat, biru, terus ada yang mau kayak neon. Coba kita cari di Canva Color Wheel. Kak, aku Canva. pakai Canva bisa. Boleh? Nanti kita pakai Canva. Boleh pakai Canva. Boleh pakai Illustrator. Boleh juga pakai Figma. Boleh juga pakai Gims. Nah, tapi teorinya kita harus belajar di Gims dulu. Habis itu boleh pakai aplikasi apapun. Yang terpenting teman-teman boleh diingat temanya harus sama. Nanti aku kasih temanya atau briefnya. Oke? Sip. Aku lanjut ya. Tadi ada yang pengen pakai warna coklat vintage gitu ya. Kalau nggak salah. Coba kita pakai warna complementary. Terus aku tarik ke warna agak coklat. Nah. Oh, monokromatik. Salah. Agak coklat gini. Yang warna-warna kasual. Coba kita cek. Get a graphic. Oh, banyak nih. Jadinya kayak kuning ya. Tipe-tipenya nih. Nah, informatif sekali. Sudah ada yang pakai ini ya. Jadi kita kolasenya kita cari warnanya. Yang penting kita tahu nih, tone warna colornya itu apa. Oke. Terus tadi ada yang pakai warna neon. Coba kita cek di Pinterest. Pinterest. Kolase neon. Nah, enak banget nih kalau misalnya pakai warna-warna neon. Coba aku cek neon kolase. Wih, banyak tuh. Ya tadi mau pakai warna biru ke ungu, terus agak gelap dikit. Nah, ini ada nih, tema-tema neon. Nanti untuk cara pemotongan atau ngambil-ngambil gambarnya nanti aku bisa kasih tahu ya. Buat cara lightingnya, dan juga gimana caranya ini biar jadi enak nih dipandang. Nah, ini warna-warna neon nih. Terus tadi yang vintage, coba. Vintage. Oh, foto-foto gitu. Nah, ini nih, yang tadi tuh, yang punya Shakira ya kalau nggak salah. Yang tentang foto dan juga ada yang koran-koran gitu. Nah, ini kolasenya. Banyak Yang nih aset-asetnya nih bisa dipakai ya. Terus cara copy paste-nya atau misalnya cara tambah-tambahnya nanti aku kasih tahu. Nah, terus tadi ada yang pengen warna biru, blue coba. Yang warna blue. Ada. Nah, oke. Ini buat contoh yang warna biru. Oke. Nah, ini banyak nih. Atau misalnya kolase poster deh, kata kuncinya. Nah, jadi teman-teman, boleh ya pakai referensi kalau di kelas aku. Boleh pakai referensi, teman-teman buka aja, nanti terus desain-desain. Kira-kira diganti apa nih asetnya yang enak gitu.
Nah, ini buat yang warna biru. Terus coba kita cari yang warna pastel atau misalnya warna pink, pink kolase. Oh, ada juga nih. Enak ya, dilihat ya. Coba aku tutup. Itu tumpuk-tumpukan. Oh, ada yang pakai foto juga nih. Desain-desain pakai foto. Di bingkai ya, dia. Ah, set, set, set. Nah, itu dia. Oke, kira-kira dapat bayangan? Sudah dapat bayangan? Yang penting tahu dulu warnanya apa, teman-teman. Yang tadi aku bilang. Yang penting teman-teman tahu tahu nih warna yang teman-teman suka, ya kan? Tadi yang aku tanya-tanya. Misal warna neon, Kak, aku warna biru, aku warna pink, aku warna coklat. Nah, sekarang udah kebayang nih mau bikinnya kayak gimana. Karena sudah tahu. Yang penting kata kuncinya harus tahu pengen bikinnya. Misal warnanya pink. Atau misalnya teman-teman pengen cari dulu nih kreasi-kreasi nama pink itu ada apa aja gitu. Ada eh, merah marun gitu kan, ada pink, pastel, vintage dan macam-macam. Aku juga udah lupa tuh. Biasanya ciwi-ciwi nih yang tahu nih masalah warna-warna yang kekinian tuh. Soalnya aku lihat yang di mataku, oh ini merah muda, tone colornya itu agak dinaikin dikit nanti ke berapa gitu. Kalau aku ya sebagai cowok biasanya kayak gitu tuh. Biasanya lihat dari sini nih. Nah, biasanya kalau misalnya cewek-cewek tuh udah tahu nih warnanya itu kayak misalnya warna ini mungkin udah ada yang paham sih pink apa gitu. Soalnya banyak banget tuh aku sampai pusing waktu Lebaran kemarin tuh yang tahun kemarin. Ini tuh aku pakai warna eh, pink apa ya waktu itu? Yang shimmer-shimmer gitu. Nah, itu tuh aku bingung. Kata aku ini apa sebenarnya efeknya? Nah, nanti teman-teman boleh cari. Misal di Pinterest nama name color red. Coba kita cek. Nah, ini dia. Tuh, Indian red, chili red, carmine, ada hibiscus, US flag. Bisa nih pakai ini nih buat di sampel-sampel warnanya. Misal kalau misalnya nyari warna merah ya, bingung ini warna merahnya merah apa gitu. Terus kalau misalnya biru pun ada sepertinya. Oh, warna biru nih. Hijau juga. Aku waktu kemarin tuh pas desain-desain bikin UI game atau UI interface, nah aku biasanya nyarinya di sini nih. Terus banyak dia buat UI desainnya. Nah, itu bisa jadi kolase atau kartu nama infografis gitu. Nah, nanti kita coba bikin untuk kayak gini nih. Nah, oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ada nanya-nanya sebelum aku masuk ke mulai pembuatan? Kak, maaf baru join, nggak apa-apa. Materi juga mau dimulai. Oke, aku jelasin ulang ya. Karlin ya. Oke, nggak apa-apa. Aku jelasin ulang untuk Karlin. Aku ulangin ya. Hari ini Karlin, kita belajar yang namanya kolase. Nah, kolase itu teknik penggabungan gambar. Contohnya kayak yang di share screenku ya. Nah, itu kan banyak ya buat si kolase ini. Pembentukannya kayak gimana, terus tema warnanya itu kayak gimana. Yang terpenting tahu nih perbedaannya kolase sama desain biasa. Oke? Yang penting tahu perbedaannya. Kalau desain biasa itu adalah satu-satu biasanya. Misal aku pengen dibuatin, coba dong editin foto aku tapi backgroundnya ini. Nah itu foto biasa. Kalau foto berbackground gitu. Nggak diedit-edit lagi, nggak dikasih kata-kata lagi. Contohnya kayak apa ya? Picture. Coba kita cek-cek yuk. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kayak foto biasa. Belum dihias atau dikasih kata-kata atau misalnya dikasih gabungan elemen lain. Nah, ini perbedaannya nih. Harus bisa ya bedain mana kolase, teknik kolase, dan juga foto biasa gitu. Picture-picture kayak gini nih. Ini biasanya... Oh, ini logo Windows dulu nih. Aku masih ingat. Windows tahun 2007-an. Jauh banget ya. Nah, ini foto-foto biasa nih. Nah, kalau kolase, tipikalnya mirip kayak poster atau mood board.
Kalau desain grafis ya, kalau misalnya desain grafis 2D. Nah, ini mood board nih, rata-rata nih. Mood board, idea board design ideas to manifest your goal. Nah, ini misalnya kayak gini nih. Ini contohnya nih buat Carly. Oke, sama kayak yang tadi nih sebelum kita masuk. Nggak apa-apa. Karlin, kira-kira Karlin suka warna apa? Eh, hijau pastel. Hijau pastel. Coba kita cari ya, hijau pastel. Hijau pastel tuh, aku bentar cek dulu. Hijau pastel. Hijau pastel. Ini bukan? Bisa. Yang ini atau yang ini? Yang ini yang lebih pudar warnanya. Ini ya? Oh, oke. Coba kita cek. Set. Nah, ini ya. Coba kita cek. Namanya Grid grafik. Coba kita cek. Green Time Plus. Banyak dia. Nah, kalau yang kayak gini, itu belum masuk ke kategori apa namanya? Kolase ya. Yang tadi tuh. Nah, ini biasa presentasi. Nah, kalau ini udah masuk kolase nih. Proposal, terus ada poster. Nah, Arlin, sama seperti yang lain. Nggak apa-apa. Biar ada gambaran-gambaran dulu sebelum aku kasih brief. Kira-kira dari penjelasan aku tadi, kan ada poster, ada mood board, dan juga ada yang gabungan fotonya kayak di Instagram dan juga TikTok gitu. Kira-kira Karlin pengen bikin kolase kayak gimana tipenya? Semacam kayak poster bisa. Poster ya? Wih, keren nih. Banyak nih, ada yang poster, ada yang mood board. Oke, tanpa basa-basi, ada pertanyaan? Thank you ya, Karlin. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke nyoba bikin. Aku mau Ada? nanya, Gimana, Sakira? Silakan. kalau misalnya buatnya di Canva, itu boleh tambahin eh, backgroundnya itu dari Canva-nya atau kita harus buat sendiri? Nah, kan kolase itu gak sepenuhnya kita buat sendiri kan? Adalah gabungan-gabungan gambar kan? Boleh dong, berarti tambahin dari Canva-nya atau misalnya dari Pinterest, ya kan? Tapi yang penting nanti aku ajarin cara potong gambar ya, sama remove background. Oke? Sip. Oke, teman-teman. Jadi seperti tadi aku ulangi ya briefnya karena sudah lumayan nih. Oh ya, Karlin jangan lupa ya dibuka akun Algonovanya. Sip. Oke. Sebentar. Set. Tutupin dulu deh. Agak berat nih. Maaf ya kalau agak berat nih. Si layar aku, share screen-nya kayaknya agak putus-putus. Oke, sebelum kita masuk. Oke, sebelum kita masuk, kita jeda sebentar. Jeda dulu sebentar sebelum kita nyoba-nyoba. Oke, teman-teman. Aku mau refresh dulu nih. Terus buat yang teman-teman di sini ya, yang sudah aku tambahin algo coin, selamat ya udah aku tambahin algo coin nih, yang sudah berhasil nyelesain lesson, dan juga ada yang sudah wipe out. Wipe out itu maksudnya dibersih habis nih 1 bulan, teman-teman tidak ada yang kosong atau merah gitu. Nanti karena kalau misalnya masih ada yang ketertinggalan, nggak apa-apa. Kabarin aku, lessonnya sudah ada kelas pengganti belum Karlin sebelumnya? Yang lesson 2 itu. Masih belum. Masih belum. Tapi Udah dihubungin belum? kalau tapi kalau apa? Udah dihubungin belum? Dari orang tua atau itu ke admin? Kayaknya belum. Tapi kalau dikerjain tanpa ngezoom bisa tanpa kelas pengganti. Sebelum apa? Sorry, maaf. Kalau lessonnya dikerjain tanpa zoom bisa nggak? Oh, lessonnya bisa. Cuman, oh ini aku balikin lagi nih ke Karlin. Karlin mau ikut kelas pengganti atau tidak? Nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak, boleh dikerjain. Nanti aku absenin. Gitu. Gimana? Hmm, nggak usah deh. Nggak usah. Oke, nggak apa-apa. Thank you ya, Karlin. Berarti boleh dikerjain kok. Boleh juga. Soalnya nanti di sini aku bisa nge-track nih, bisa nilai nih tugas teman-teman. Nah, ini kan Karlin udah nih, udah aku nilai nih, 2 nih. Nah, sisanya kan belum. Yang ini nih, yang kolase sama yang tugas 1 nih. Kayaknya ada nih tugas yang belum diupload. Cuma nanti aku cek lagi. Nah, itu gak apa-apa, bisa. Yang penting, oh ya, waktu pertemuan 2 tuh nggak salah shadow ya, silhouette. Nah, yang silhouette itu udah dipelajarin juga ya lesson 3 aku remind. Gak apa-apa, bisa. Oke, thank you.
Nah, kalau misalnya udah konfirmasi ke aku, bisa nanti kayak gitu. Oh ya, Nara juga gimana? Buat yang lesson 2-nya, udah ada kabar atau bagaimana? Gak apa-apa, kabarin aku aja. Jangan jangan takut ya teman-teman, jangan malu-malu gitu. Bisa bisa aku bantu kok teman-teman di sini. Gimana Nara? Ya gimana Nara? Eh, oh Nara, sepertinya lagi ngobrol sama orang tuanya. Oke, sebentar. Tuh lanjut aja deh. Kak, Oke, iya gimana? Ada pertanyaan? kan di setiap Zoom kayak gini, Hmm? Zoomnya tuh di videoin nggak? Iya direkam. Ada rekamannya. Oh, boleh minta video yang lesson 2 Kak? Oh, oke. Lesson 2 itu ada di grup ya. Di grup Oke, makasih. sama-sama. Biasanya setiap lesson kayak gini kan, aku selalu ngasih feedback. Nah, di feedback itu ada materi, ada video pembelajaran. Kalau misalnya video pembelajaran kita kehapus, biasanya aku baru tahu tuh, ternyata di YouTube gak boleh share screen. Dan juga pas kita buka WhatsApp, kemarin itu waktu lesson keberapa ya, aku share screen WhatsApp, ngebantu teman-teman buat ngasih akun sama ngarahin buat pertanyaan di mana, nomor aku tuh yang mana gitu. Ternyata itu gak boleh. Jadi video aku ke take down yang kemarin beberapa tuh. Jadi nanti aku bakal ingetin teman-teman buat hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada kendala, ada sesuatu, boleh chat nomor aku yang ada di WhatsApp grup ya, yang biasa aku ngirim feedback gitu-gitu. Nah, terus apa lagi ya? Udah sih itu kalau menurut aku untuk brief hari ini. Terus kalau misalnya ada kendala, ada misalnya kesulitan ya dalam prosesnya, itu bisa aja tanya ke aku, nggak apa-apa. Biasanya kalau misalnya teman-teman udah nih, aku bisa ngasih algo koin dari setiap nilai-nilai yang udah teman-teman upload nih. Nah, nanti algo koinnya atau poin-poinnya itu bisa dikepul terus tuh, nanti baru bisa ditukarkan. Oke, aku lanjut. Hari ini kita bakalan coba desain kolase. Oke, aku ulangin. Kita desain kolase di lesson hari ini. Nah, warnanya sesuai sama teman-teman yang sukai. Contohnya kayak tadi ada yang suka warna biru, vintage, ada yang hijau, terus ada yang neon, pink, pastel, dan juga bumbu lainnya. Nah, di sini aku ngasih tema buat teman-teman hari ini. Kan sekarang lagi musim hujan. Silakan berkreasi dengan temanya hujan. Bebas mau warnanya apapun, mau ditambahin sub temanya apapun. Misal, aku mau gabungin tema hujan dengan tema apa ya misalnya? Tema musim dingin. Jadi ada dua gitu, ada dua kolase. Misalnya di kirinya itu musim hujan, di satunya itu musim panas gitu. Nah, itu bisa digabung-gabung. Yang penting ada tema hujan ya. Oke? Saya mengerti ya. Jadi hari ini kita bakalan coba buat kolase. Temanya hujan, ya. Temanya hujan, bebas mau seperti apa. Yang terpenting teman-teman tahu buat bikinnya kayak gimana. Misal ada yang poster ya. Ada yang poster, contoh kita cek nih, poster hujan. Hujan sore-sore. Warna hijau pun masih masuk. Soalnya kalau misalnya hujan ada airnya ketika itu langsung ditutup aja. Hujan, stop. Coba kita cek. Nah, biasanya biru kan, tapi ada yang warna hijau tuh. Nah, ini udah termasuk nih. Udah masuk ke arah, apa ya istilahnya? Udah masuk ke arah yang namanya kolase. Papan informatif. Ada kata-katanya. Terus papan acara sih sebenarnya ini yang snow, sky snow ini. Nah, bisa dibuat kayak gini. Atau teman-teman mau jajal pakai yang pengiklanan gitu, yang Pocari Sweat, dikasih ini juga gak apa-apa. Dicoba-coba, siapa tahu di notice sama itu, sama tim Pocari Sweat buat desain-desain. Nah, nggak ada yang tahu kan? Coba-coba nanti. Pokoknya nanti dicoba nih, bikin temanya hujan. Bebas, mau ada animenya di dalamnya juga nggak apa-apa. Nah, terus aku kasih waktunya sampai pukul 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 9:15. Nah, kita coba buat desainnya. Oke, ada pertanyaan? Kita buatnya di mana? Di Nah, aplikasi. untuk buatnya hari ini aku bebaskan. Boleh pakai Canva, boleh pakai GIMP, boleh pakai Figma, boleh pakai Illustrator, Photoshop, dan lain-lain yang teman-teman kuasain. Hari ini benar-benar dibebaskan karena
dari kemarin aku lihat kita belajar games terus, kapan kita kreativitasnya? Nah, hari ini kita belajar kreativitas pakai aplikasi yang disukain. Nanti ke depannya kita belajar games lagi. Gitu, teman-teman. Nah, sebelum itu sambil kita ngikutin materi ya, ada yang perlu aku sampaikan nih, teman-teman, di games. Gak apa-apa ya, tapi nanti desain-desainnya bebas di mana aja. Yang penting teman-teman aku sampaikan ketika ada yang ikut kelas EC ya, ekstra kelas, atau misalnya gabungan kelas lain, takutnya ada tutor yang benar-benar, oh harus pakai games. Nah, jadi teman-teman bisa ngikutin tutor itu. Gak apa-apa. Kalau di kelas aku, teman-teman benar-benar aku gembleng kreativitasnya. Yang penting ya, di kelas desain grafis senior, apalagi senior ya, aku gak ngebatasin kreativitas teman-teman mau kemana. Yang terpenting, kayak tadi, aku ngasih tahu teman-teman, ku pandu, yang penting temanya hujan ya. Terus teman-teman suka warna apa? Nah, kayak gitu. Aku gali potensi teman-teman pelan-pelan. Kayak gitu. Kalau belajar di kelas aku gali teman-teman tuh arahnya mau kemana. Gitu. Oke, ada beberapa hal yang harus aku sampaikan teman-teman sebelum kita main kolase ya. Yang pertama, nah, aku new. Sebentar ya. Nanti kalau aku bilang mulai, boleh dimulai. Yang penting, teman-teman, aku minta perhatiannya dulu. Ini teknikal, ini ke teknikal. Oke. Jadi, di teknikal ini, mungkin ada yang sudah belajar, mungkin juga ada yang belum ya. Nggak apa-apa, yang belum, ini aku jelaskan. Jadi, di dalam kolase itu kan ada teknik potong memotong atau misalnya cropping suatu objek biar dia kalau ditambahin ke dalam sebuah kanvas atau frame itu jadi lebih rapi. Nah, biasanya ya kalau di Canva atau misalnya di Figma mah udah otomatis. Tapi kalau di Games ini lebih enak menurut aku untuk potong-potong gambar. Contohnya kayak gini. Kalau Photoshop, jujur, itu sangatlah teknikal kalau untuk potong-potongnya. Oke, aku pakai yang sederhananya yang gini. Misal nih, aku cari kolase. Oh, salah. Kolase vintage. Ini teknik potong gambar ya, atau crop gambar. Nah, misal ini aja deh objek-objeknya. Aku copy image. Nah, sudah ada copy. Terus aku pergi ke game. Coba aku paste. Wait, salah. Set. Mana ini? Waduh, ngelek. Ngelek. Frame-nya ngelek, guys. Waduh. Wait, kok ngelek ya? Dia tidak muncul. Kemana dia? Wait deh. Aku tutup dulu. Klik kanan. Delete. Coba kita cari lain. Download dulu. Save image as. PNG taruh di download. Save. Save. Coba kita ke download object. Ini teknik potong gambar ya. Aku peragain. Coba kita tarik ke game. Nah, sudah muncul dia. Nah, ini cara potong gambar ya. Cara potong gambar. Ada yang pakai pisau. Oke, pakai pisau deh kayak gini. Namanya lasso. Coba kita mau ambil yang kopi deh. Ambilnya gini. Set, pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Sambil ditahan sampai ketemu ininya. Nah, sampai warna kuning tuh. Terus dilepas. Nah, ada yang keselek kan tuh. Kayak ada garis yang gerak-gerak nih. Kayak ular. Kayak ular dia. Terus habis itu diduplikat. Cek. Terus di fit. Nah, ada dua tuh. Baru digeser. Nah, ini cara potong objek. Jadi, langkahnya itu, pertama upload dulu gambarnya. Sini. GIMP. Terus, pakai yang namanya lasso tool. Atau di sini free selection tool. Ya. Kalau misal selection toolnya ketutup, cari dicarinya itu klik kanan. Pokoknya ada objek yang di bawahnya ada panah ke bawah tuh.
Itu berarti ada pilihan lain. Ada Skisor, foreground select, terus macam-macam. Kayak di sini kan Fuzi Select Tool aja, dia di bawahnya ada select by color. Terus ada crop di sini ya. Nah, ada scale, rotate, dan lain-lain nih. Terus waktu itu ada yang pernah nanya tuh, Kak, kalau misalnya ngeluarin mereka nih, yang perspektif 3D transform ini ke dalam kanvas ini gimana? Nah, sampai sekarang aku nyari tahu, itu beda-beda caranya. Cuman error rata-rata. Soalnya di sini beda-beda tuh, tool optionnya. Oke, ini cara untuk duplikat atau motong ngambil objek. Jadi bukan pakai crop, tapi pakai pisau. Pakai pisau atau misalnya disebut lasso tool, baru deh teman-teman bisa tempelin di kanvas yang teman-teman inginkan. Misal, aku tambahin ke kanvas baruku yang ini, aku copy, Ctrl, nggak bisa di X, copy, C, terus dipaste. Nah, kayak gini. Nah, satu kolase sudah selesai. Tinggal ditambah objek-objek lain. Nah, terus jangan lupa ya, kalau misalnya udah di copy, untuk menghilangkan garis-garis tepi ini nih, yang kayak ular jalan-jalan, itu caranya mudah sekali. Tinggal pergi ke bagian, coba kita cek, select, terus di non, set, baru hilang. Gimana? Ada pertanyaan? Itu teknik potong ya? Aman? Oke, sip. Hari ini kita belajar dan juga cara bikin poster, bikin kolase. Nah, aku kasih sampai pukul 9.15. Jika ada pertanyaan, jika ada kesulitan, atau misalnya, Kak, aku mau minta tolong dong cariin tema ini dong, poster. Aku soalnya buntu, nggak apa-apa, kabarin ke aku. Aku bantu. Oke? Sip. Dimulai dari sekarang sampai pukul 9.15. Boleh dibikin pakai aplikasi game, Canva, Ibis, ya. Atau misalnya Medibank. Ada juga tuh kemarin ada yang pakai Medibank tuh hias-hiasnya. Oke, boleh silahkan. Set. Aku sambil di sini gede. Pertama itu, hasilnya aku cari background. Backgroundnya itu sih. Download. Set. Dibuka. Gitu. Coba share. Share. Nah, JPEG sudah ada. Langsung drag and drop. Kita coba lupa pindah atau di scale. Di scale to set. Tuh, lempar. Mau tambah ini deh, ombak. Untuk image. Coba. Tarik. Nah, ini dia. Kalau nemu ada objek yang dimana dia masih ada ini ya, ada putih-putihnya, itu bisa dihapus. Caranya pakai ini. Uzi tool. Klik.
objeknya. Habis itu pakai yang namanya penghapus. Erase tool. Set, hilang dia. Oke, pakai fuzzy tool lagi. Select yang mau dihapus. Ini deh. Set. Nah, hilang dia. Lebih mudah kalau di Gips. Jadi bitmap-nya kena juga dia. Kita ini selisihnya agak thresholdnya gedein ya. Kena dia. Kena semua. Jadi kita hapus. Set. Kita rapiin. Dah. Oke. Select. None. Tambah objek now. Kita scale gambarnya. Nah, habis itu duplikat gambarnya. Oops. Oh, nggak bisa selection tool. Duplicate. Cek atau terus scale. Di rotate. Set. Edge. Oh, salah. Rotate. Di flip. Set. Set. Clear. Oke. Dot. Terus kita coba tambahin teks. Nextnya kita ganti fontnya jadi Arial coba. Nah, that's it. Kita ganti warnanya. Nah, kalau udah ada kayak gini, kita bisa yang namanya kayak gini. Cek. Yang ini kita edit. Edit. Nah, kita edit size-nya dibesarkan. Nah, ya. Jadi, start dulunya jadi 200. Edit, edit. Lagnya kita taruh bawah. Di warna kuning. Oh, kagak warna dia. Oke. Sekarang kita mau
Udah. Oh, ini ada ya. Ah, oke. Ada juga yang effect. Shining Flow Light. Nah, ini di outline. Oh, ini ya. Oke, cancel. Feel. Ini feel-nya dynamic. Medium show. Oke. Kecilkan isinya. Salah. Nah, oke, coba kita move. Position. Nah, bisa gerak dia. Ya. Ah, dia. Sip. Oh, ya. Itu beda. Gambar. Foto tag. Ini dia. Foto strip good template. Script. Oh, ini ada foto script. Screening. Oke. Bingkai, bingkai. Nah, ini dia. Oh, ada yang antik. Coba teknik lain ya. Coba kita ke save image. Save image. Coba di save.
Nah, aku mau jajal teknik lain. New template upward. Lalu kita apply. Apa sama? Keep. Terus kita coba di scale. Scale tool. Scale. Tuh. Kita masuk si gambar baru. Next. So, kita upload. Coba kita jajal. Oh, cara kita kita pilih itu. Christmas. Ya, Markdown.
Alright. Invisible. Yang masuk. Bisa masuk. Jadi dia. Yes. Oke. Well, export. Export to dot. So. Ya, yuk. Gitu. Ya. Oke guys, gimana? Sudah sampai mana? 9:12. Gak apa-apa ya, sambil ngerjain aku mau tanya-tanya dikit nih. Ke Azam dulu. Gimana Azam? Sudah sampai mana? Suaraku masuk Azam? Ya, dengar. Gimana? Sudah sampai mana Azam? Baru sudah hujannya sama rumah. Coba boleh Sekolah di juga share sih. screen. Azam, aku pengen cek. Wih, udah ada hujannya dan rumahnya nih.
Lagi bikin teksnya ya sekarang? Oh, oke. Ya, keren Azam. Berarti Azam nambahin teksnya. Mau pakai font ini nggak? Fill color di fontnya. Oke. Lanjut ya Azam. Thank you. Aku stop share screen-nya Azam. Aku lanjut. Mau cek punyanya Nara. Nara, sudah sampai mana? Nyoba-nyobanya? Boleh di share screen Nara. Di rumah saya juga lagi hujan. Wih, kebetulan banget ya. Kebetulan banget lagi hujan. Wah, emang sih cuacanya lagi dingin nih. Wih, keren Nara. Pakai yang tema kupu-kupu nih. Butterflies. Berarti tinggal diedit-edit ya. Baru backgroundnya ya. Ini Nara. Tinggal tambahin beberapa custom di sini. Foto ya. Foto di tengahnya gitu. Wah, udah jadi nih untuk backgroundnya. Oke, thank you Nara. Aku lanjut ke yang lain ya. Aku stop. Aku mau ke Kaisa. Kaisa sudah sampai mana? Coba. Kaisa, Ataya. Boleh di-share screen? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Di-share screen aja. Gak bakalan aku judge kok. Yang penting udah berusaha. Sudah sampai mana Kaisa? Wih, kucing. Ada Neko, cuy. Wah, berarti pakai yang imut nih. Yang kucing-kucing nih, imut. Kira-kira mau kayak gimana nih untuk pembuatannya? Tema hujannya nanti. Kaisa, Nanti di sini tambah kucing lagi, terus ditambah tulisan-tulisan gitu. tulisan. Oke. Untuk tema hujannya di mana? Oh iya. Bingung ya? Bingung. Oke, gak apa-apa. Nanti aku kasih ini. Oh, ini aja kasih efek kayak rain gitu, kayak punyanya Azam tuh. Yang ada itu awan, awan dengan hujannya itu. Nah, itu bisa ditambahkan tuh. Oke, thank you Kaisa. Aku lanjut ke Shakira. Sudah sampai mana sih, Shakira? Udah buat 3. Udah 3. Coba boleh di share screen. Wih, keren Tapi banget. Gimana? Shakira? yang terakhir belum jadi. Oh, coba aku lihat yang pertama. Wih, keren banget nih Shakira. Zootopia. Zootopia. Wah, penggemar Zootopia nih. Yang pertama Yang pertama gimana tuh Shakira? Wah, cepet nih untuk Shakira buat desain-desain. ini Waduh, kece banget. Oh, itu tambahan yang dari yang kemarin ya? Yang desain di lesson 1 sama yang bikin itu bukan? iya. Ya. Wah, keren. Yang keduanya? Yang kedua ini Oh, vintage ya. Oh, yang red. Rainy Day. Wah, ini udah cakep nih. Nah, Yang ketiga tapi belum soalnya nggak tahu gimana cara nambahin gambar nambahin gambar di sini. di Canva ya? Bener gak? Oke, Shakira mau nambahin gambar apa? Gambar tokoh-tokohnya Utopia. Kota-kota Zootopia. Coba cari di Pinterest. Shakira boleh ke Pinterest. Kalau di sini kan nggak ada ya. Coba pakai Pinterest. Nih aku pandu nih. Coba ke Pinterest. Dibuka tab baru, ketik Pinterest. Nih lebih enak nih nanti Pinterest. Nah, di enter, klik itu yang di atas. Nah, coba login dulu. Login, sign up. Continue as Kira. Coba. Bebas. Yang penting jangan tanggal dan lahir asli ya. Misal diplesetin tanggal 1 bulan 1 tahunnya 1999 gitu. Nggak apa-apa. Yang penting diplesetin aja.
Soalnya ini data pribadi, nggak boleh tuh. Oke. Wait, wait, wait. Nah, create akun. Wow, loading, loading, loading. Low, low, low. Di refresh halamannya. Nah, continue. Oh, ini baterai kamu habis. Sakira, boleh sambil dicas dulu. Nah, ini boleh di next next aja. Continue. Bebas, tiga aja pilih. Anime komik, baking, sneak, cute, phone wallpaper. Dah, continue. To your feet. Set, 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 set. Nah, coba ketik Zootopia City. Yang mana kira-kira yang mau dipakai sama Sakira? Ini boleh stop share dulu. Boleh? Kak, kalau kolase boleh nggak ditambahkan gambar sendiri? Boleh dong. Sebebasnya, seunik teman-teman. Oke, ini Shakira udah keren nih buat ini ya. Oke, aku next ya. Sambil Shakira. Aku next ke Karlin. Sudah sampai Karlin. Wah, sudah Udah sampai mana? selesai sih, tapi kayaknya terlalu rame Ini deh. Terlalu rame. Nggak apa-apa. Coba di share screen. Aku pengen cek. belum tambahin. Belum ditambahin Shakira. Santai. Tapi udah keren ya. Yang tadi tuh yang Raini itu udah boleh. Wih, udah jadi. Oh, maksudnya keramaian ya Karlin buat si desain ininya ya, yang tengahnya. Ya aku suka yang rame sih. Enggak apa-apa. Emang emang harus rame. Walaupun lebay gitu. Emang harus seperti itu. Kalau misal kolase kan penggabungan gambar. Mau seramai apapun, kalau misalnya udah coba-coba kan, nah jadinya enak nanti. Oke. Thank you Karlin. Wah, udah bagus nih. Tinggal di gimana tadi Shakira? Cara tambahin. Cara tambahinnya. Oh, coba share screen lagi. Udah di-download kan ya si gambarnya? Belum. Nah, misalmu yang mana, Shakira? Oh, beliau. Boleh tuh. Caranya gimana? Arahin kursornya ke gambar, terus klik kanan, copy. Bukan di-share. Klik kanan. Nah, copy image. Terus balik ke Canva. Paste. Langsung V aja. CTRL, V. Nah, coba di Oke, crop. sebentar. Nah, iya. Nah, pakai bingkai. Terus ditarik. Nah, nah gini kan? Bener gak? Nah, jadi lebih enak kan? Ini nambah-nambahin. Oke, ada pertanyaan lain, Shakira? Tidak. Tidak. Oke, thank you. Boleh stop share screen ya. Aku lanjut. Tadi Karlin sudah nih. Mikaela, sudah sampai mana nih, Mikaela? Boleh di share screen. Bikin kayak gimana nih? Coba kita lihat. Rata-rata biru ya warnanya. Ada yang pakai yang vintage juga. Wah, vintage. Bener. Oke. Vintage kolase. Sip. Nah, kira-kira nanti mau ditambahin apa lagi nih? Foto-foto kah? Atau misalnya mau ditambahin tulisan lagi, Mikaela? Iya, nanti mau tambahin kayak foto-foto atau kayak hiasan gitu lagi. Di mana? Di sudut-sudut mana tuh? Di sini. Oke, sip. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira dari prosesnya? Tidak ada. Oke, thank you, Mikaela. Boleh dilanjut ya? Sip. Aku lanjut ke Giselle. Gimana Giselle? Sudah sampai mana nih? Giselle, yo.
Coba kita lihat. Wush, backgroundnya udah jadi nih. Kira-kira mau ditambahin apa lagi, Giselle, di sini? Nggak tahu. Bingung ya? Oke, kalau saranku sama kayak teman-teman lain, boleh pakai foto-foto di dalamnya. Bebas mau foto apa ya? Misalkan foto Paris, ya kan, Menara Eiffel. Terus tahu ini nggak kartun Strawberry atau Rainbow Ruby? Nggak tahu. Kita coba ditambahin Rainbow Ruby atau misalnya kartun yang Gisal suka nih, misal SpongeBob gitu, atau Patrick, Patrick, Patrick di tengah sini juga bisa tuh, boleh tambahin. Coba di search ya di Pinterest, terus coba cari Patrick, Patrick ditambahin di sini, terus dikasih kata-katanya bebas sama Gisel, sekreatif mungkin. Gimana? Kebayang nggak? Kebayang ya? Kalau misalnya masih kesulitan, tanya-tanya lagi aja gitu. Misalkan, Kak aku masih bingung nih, aku udah punya backgroundnya pink, tapi kira-kira mau ditambahin apa lagi? Nggak apa-apa, tanyain lagi. Gitu. Nanti aku pandu pelan-pelan. Kita cari referensinya bareng-bareng. Biar desainnya Giselle bisa jadi lebih bagus nih, kira-kira. Seperti itu. Atau Barbie, Barbie. Barbie. Tuh bisa tuh tambahin Barbie. Oke. Boleh dilanjut ya, Giselle? Terus aku lanjut. Anin Dita ada? Anin. Oh, ada tidak? Kosong, kosong. Kosong kah? Oh, ada. Anin sudah sampai mana? Eh, Ntar Oke, eh, aku tunggu. sampai Boleh di-share screen? mana sih? Share screen. Uh, pakai Ibis. Wah, ini yang aku tunggu nih. Ada ya Master Ibis juga. Rainy Day. Wah, udah akurat banget nih buat si desain-desainnya. Udah oke banget, bener. Wah, ini keren. Oke, thank you, Anin. Oke, Boleh, boleh di stop share screen, Anin? boleh. Nah, oke. Oh iya, nanti Anin itu ada yang mau ditambah-tambah lagi kata-kata atau kayak gimana? Eh, Gak ada kayaknya. Udah cukup ya desainnya itu. Oke, nggak apa-apa. Sip. Oke, teman-teman. Ada sisa waktu sekitar 4 menit. Aku mau ngejelasin dikit nih. Oke, boleh perhatikan dulu share screen-nya. Nanti boleh desain-desain lagi. Kalau misalnya sudah, seperti biasa di-upload. Nanti aku nilai di platform. Dan teman-teman bisa dapat Algo Coin. Nah, oke. Aku share screen dulu nih yang terakhir. Tadi aku udah nyoba-nyoba nih di dalam si Games. Ternyata di Games pun bisa kita pakai yang namanya use mask. Use mask tuh kayak gini. Tuh, bikin pola atau misalnya desain itu mirip, mirip banget ya. Mirip kayak yang biasa dipakai. Yang tadinya tuh desainnya kayak gini nih, yang aku download. Terus aku cari template atau misalnya itu yang polanya garis-garis gini, kosongan. Nah, itu tekniknya udah ada di video rekaman, nanti teman bisa dilihat aja. Caranya itu ada use mask di sini ternyata. Sama kayak di Figma dan aplikasi-aplikasi lain yang dimana kita cuman gabungin gambar, terus dimasukin ke dalam pola, ya, di pola, dan itu nanti kepotong sendiri. Jadinya bentuknya kayak gini. Gitu. Nah, itu kan nanti mempermudah teman-teman ya. Kalau misalnya nanti ada pola-pola yang pengen teman-teman pakai gitu. Nah, ini sedikit agak rusak tapi nggak apa-apa, nanti aku benerin. Oke, itu pakai use mask. Terus di sini terakhir sebelum penutupan, aku mau ngasih tahu buat teman-teman gimana sih cara masukin ke Hall of Fame. Ya, di Hall of Fame. Itu teman-teman pergi dulu ke laboratorium. Di aku teman-teman ya, di samping kursus. Sebelum nanti teman-teman setelah ya, setelah maksudnya setelah. Nah, hasil yang tadi, hasil desain-desain hari ini yang tadi tuh, yang sudah selesai terutama ya, itu langsung diekspor, taruh di sini. Nah, biar nanti langsung ketahuan nih nilainya. Biar aku langsung kasih algo koin. Terus ada yang bagian bintang. Nah, yang bintang ini biasanya kolase kategori.
soal-soal biasa. Habis itu baru di teman-teman bikin kolase bebas ya. Kolase bebas, temanya bebas. Pokoknya ikutin aja ini. Nah, tambahkan tulisan lucu, bingkai, tanda panah yang menarik jika kamu suka. Nah, jadi tugas yang kedua di rumah desainnya nggak apa-apa, nggak sampai 5 menit kalau kolase itu. Mau pakai aplikasi apapun bebas kalau di kolase. Oke, bebas. Silakan dibuat, terus diupload di bagian yang ini. Kalau yang ini, yang 1, 2, 3, itu tinggal tarik aja mana yang benar. Nah, kayak gini. Oh, ini fuzi nih. Tuh. Nah, kayak gitu. Ini move. Ini gradients. Di situ kalau sudah dicetak. Udah deh. Yang lain pun sama. Nah, itu buat si materi kolase. Ada yang mau ditanya dari tugas-tugasnya sebelum penutupan? Aman ya? Nah, terus aku juga agak pesan nih. Pertemuan depan itu kita bakalan masuk ke extend kolase. Hari ini baru pembukaan kolase ya. Latihan-latihan. Gak apa-apa. Dipelajari lagi aja. Nah, terus yang di pertemuan depan kita nyoba lagi nih bikin kolase yang bagian komersial. Yang tadi kan desain yang minggu depan nih bagiannya lebih ke komersial atau penjualan. Nanti ada teknik baru. Oke, ada pertanyaan sebelum aku tutup? Gak apa-apa. Tidak ada? Enough? Oke, karena enough, boleh gaya bebas teman-teman kita foto bersama dulu buat absensi pulang atau penutupan. Ayo, 1, gaya yang rapi teman-teman. Karena ini ada capture, nanti masuk ke channel YouTube yang dilihat oleh teman-teman yang lain. Oke, 1, 2, tahan, tahan, 3. Oke, mantap semuanya. Oke, itu dari apa ya teman-teman? Aku mengucapkan terima kasih buat pagi hari ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Boleh dikerjakan tuh soal-soal yang belum selesai. Terus kalau ada kendala termasuk pembelajaran di luar pembelajaran kita, boleh langsung tanyakan. Oke, see you di minggu depan, teman-teman. Dadah. Oh ya Kak, emang harus di-share ke Hall of Fame. Kalau merasa bagus, di-share. Kalau misalnya masih kurang pede, masih pengen dipoles-poles, boleh dikerjakan dulu. Oke, gimana Azam? Aman? Oke, sip. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Dadah.